Haleluya, Bapak Ibu, Saudara-saudara, para karyawan PT HPU Said Tambang Damai yang bisa hadir hari ini beribadah. Kenalkan saya, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kenalkan saya berasal dari Sumatera Utara. Nama saya Pendeta John Sari Hidup Setemorang, melayani di Bontang. Umur saya 42, menikah dengan satu orang perempuan, punya anak satu. Demikian perkenalan singkat dari saya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita akan sampai kepada penyampaian firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini kami bisa datang bersekutu dengan-Mu, bersekutu dengan sesama kami, para karyawan, hamba Tuhan. Kami bisa ada di sini pada hari ini untuk menikmati kebenaran firman Tuhan, beribadah bersama-sama, memuji menyembah Tuhan dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini, biar kami terbuka hati dan pikiran kami. Apa yang kami terima di sini selama kami beribadah akan mengubah hidup kami dan masa depan kami. Terima kasih Tuhan, kami persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita langsung saja buka Alkitab kita. Saya kasih tema firman Tuhan hari ini, pilih kehidupan atau kematian. Kita buka nats pembacaan kita dari Ulangan 30 ayat 11 sampai 20. Saya ulangi. Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai 20. Mari bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatnya, kita baca bersama-sama. Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu, dan tidak pula terlalu jauh, tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit atau mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat padamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ingat, aku memperhadapkan kepadamu pada hari kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku akan memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup bertambah banyak, diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini, pastilah kamu akan binasa. Tidak akan melanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberang sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepada kamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat atau kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Puji Tuhan, nats pembacaan kita hari ini dilatar belakangi dari keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, diperbudak oleh Mesir selama 430 tahun. Nah, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa hidup dan mati atau kehidupan dan kematian ditentukan oleh pilihan. Dari kita bangun pagi sampai kita tidur malam, kita diperhadapkan Tuhan dengan pilihan-pilihan. Pada pagi hari, apakah kita bisa memilih, apakah kita mau milih, mau cepat bangun atau cepat bangun atau lama, kita mau lakukan apa setelah bangun.
Semua ada pilihan. Kita setelah bangun, apakah langsung berdoa, atau kita langsung cari sarapan, atau kita langsung buka WA, atau notifikasi-notifikasi media sosial. Itu pilihan sama kita, saudara-saudaraku. Nah, yang menjadi masalah, apakah pilihan yang kita pilih itu, atau tindakan yang kita pilih itu menyenangkan Tuhan? Nah, saudara pasti setuju dengan saya bahwa setiap pilihan itu ada akibat atau konsekuensinya. Nah, firman ini memberikan kepada kita hari ini bahwa Tuhan memperhadapkan. Artinya dikasih Tuhan pilihan buat kita. Kita yang disuruh Tuhan memilih. Perbedaan manusia dengan ciptaan lain, termasuk perbedaan manusia dengan malaikat. Malaikat tidak punya hak bebas, tapi manusia punya hak bebas, saudaraku. Dan hak bebas itu diberikan kepada kita, spesial untuk manusia. Hak bebas itu diberikan untuk kita bisa memilih dengan sadar, memilih dengan pengertian apa yang mau kita kerjakan. Saudara, dikatakan di sini bahwa aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi pada kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat atau kutuk. Dan Tuhan berkata, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup baik engkau maupun keturunan. Saudaraku, pilihan yang salah akan menyebabkan kehidupan yang buruk, bahkan kematian. Bahkan akan menyebabkan kemiskinan, kesusahan, penderitaan. Pilihan yang baik akan menyebabkan kehidupan, panjang umur. Maka saya mau katakan, kekayaan, kelimpahan, kecukupan, ketenangan. Jadi konsekuensi kita memilih selalu ada di belakang. Ingat hari ini Bapak Ibu Saudara, sekalipun saya menyampaikannya melalui virtual ini, keadaan Anda hari ini itu hasil dari pilihan Anda di hari-hari yang lalu. Keadaan keuangan Anda hari ini adalah hasil dari pengelolaan keuangan Anda di hari-hari yang lalu. Karena apa yang kita kerjakan di hari-hari yang lalu, hasilnya kita lihat dan kita rasakan hari ini. Itu sebabnya kita tidak boleh salah memilih. Salah memilih tindakan akan mengalami kehancuran. Karena saudara ini adalah karyawan perusahaan PT HPU, job site Tambang Damai. Di antara saudara ada karyawan, ada atasan. Nah, dalam pekerjaan kita akan diperhadapkan dengan pilihan. Apakah kita bekerja asal-asalan? Atau menghabiskan jam? Atau kita benar-benar kerja sebaik mungkin karena kita tahu Tuhan hadir dalam pekerjaan kita. Itu sangat menentukan kenaikan golongan Anda, awetnya Anda bekerja di PT HPU. Kenapa banyak orang akhirnya di PHK, sekalipun dia punya gaji bulanan, tapi keuangannya bermasalah. Itu pilihan-pilihan yang mereka pilih dengan cara yang salah. Kita mengatakan di sini tadi kita baca, pilih pada hari ini kehidupan supaya kau hidup. Dan Tuhan tidak bisa memaksa. Tuhan tidak bisa mengambil hak asasi saudara, hak bebas saudara. Kalau saudara dengarkan hari ini firman Tuhan ini, ya, akan pulang Anda di sini. Pulang Anda dari sini, saudara akan memilih apa yang menyenangkan Tuhan. Nah, sementara saya berbicara kepada saudara, menyampaikan firman Tuhan ini, Anda duduk di tempat duduk saudara. Anda beribadah, Anda tinggalkan sebentar pekerjaan, istirahat siang. Di sini juga Anda bisa memilih, mau sungguh-sungguh ikut,
mendengarkan firman Tuhan, atau sambil-sambilan pegang handphone, atau pikiran ke pekerjaan, atau pikiran ke rumah. Pilihan. Nah, saudara tahu tidak ada hal yang tersembunyi sedikit pun bagi Tuhan. Dari manusia bisa kita sembunyi, tapi dari Tuhan kita tidak bisa sembunyi, saudaraku. Kita lihat kenyataan hari-hari ini. Anak-anak muda bergaul bebas. Ada banyak orang, anak-anak muda, kawin muda. Belum matang pikirannya, belum matang keuangannya, belum matang mentalnya. Itu semua pilihan. Bahkan mungkin di antara saudara ada yang mungkin merasa salah pilih, salah menikah, salah jurusan ketika sekolah. Tapi apakah karena saudara menyesal lalu ada bisa mengubah masa lalu? Enggak bisa. Itu sebabnya dalam bertindak, dalam berbuat, hati-hati dalam memilih. Sangat disayangkan, saudaraku. Orang-orang percaya pun banyak yang salah memilih. Salah memilih jodoh. Ya. Kemudian salah memilih tempat sekolah anaknya. Sehingga harus memaksakan diri. Keluarga berantakan. Setiap hari, setiap saat kita diperhadapkan pilihan. Selesai ibadah, saudara ada pilihan. Atau mau makan kah? Apa mau istirahat kah? Atau saudara mau siap-siap kerja? Bisa. Saudara buka WA, buka Facebook, buka media sosial, lalu muncul gambar atau video atau ada orang-orang men-share hal-hal yang tidak baik, yang najis, yang kotor. Kita bisa milih. Mau teruskan buka atau mengalihkan akun. Jadi itu pilihan sama kita, Bapak Ibu Saudara. Betapa bodohnya kita kalau kita sudah tahu sesuatu itu salah, kita pilih yang salah. Kalau kita tahu sesuatu itu, kalau kita pilih, ujungnya nanti bisa bermasalah. Tapi kita terus melakukannya. Firman ini disampaikan hari ini tidak untuk menuduh-nuduh saudara engkau. Tapi betapa perlunya kita bercermin. Selama ini aku sebagai karyawan, selama ini aku sebagai suami bagi yang sudah menikah, selama ini aku sebagai anak Tuhan yang percaya Tuhan, orang Kristen. Apakah setiap hari atau setiap saat pilihan-pilihanku benar? Kalau masih sering memilih hal yang salah, hari ini bertobat. Jangan keraskan hati saudara. Saya bersaksi sedikit kepada saudara. Saya menjadi hamba Tuhan, prosesnya panjang. Yang pertama saya lahir baru, tahun 97. Waktu itu saya memilih untuk meninggalkan semua teman-teman lama saya, teman saya minum, teman saya begadang, teman saya main bulu tangkis sampai subuh. Saya mengambil keputusan untuk meninggalkan semua kebiasaan buruk. Ada tantangan banyak. Berjalan waktu tahun 98, 99 dan seterusnya. Banyak halangan. Godaan dari teman-teman lama saya. Tapi saya berpikir, kalau saya ikuti kembali kebiasaan buruk saya mau jadi apa di masa depan? Satu-satunya cara supaya masa depan saya tidak ada penyesalan dan tidak hancur, saya harus memilih jalan yang benar. Berat secara daging. Tapi Alkitab tadi mengatakan, Ulangan pasal 30 ayat 11, tidaklah sukar bagimu. Apa yang membuat memilih yang baik itu sukar? Daging kita yang masih kita toleransi. Seiring dengan pertobatan saya,
Saya diperhadapkan atau bertemu kenalan-kenalan dengan wanita. Ada yang saya suka, ada yang tidak saya suka, dan beberapa di antara mereka nyata-nyata menyatakan bahwa saya harus menerima dia karena dia pikir, wah ini hamba Tuhan, ini takut akan Tuhan. Bahkan orang tua saya pernah menjodohkan saya kepada seorang perempuan yang secara ekonomi bagus, pegawai negeri sipil. Tapi saya berpikir, inikah yang menjadi teman hidup saya? Inikah yang menjadi penolong saya? Lewat pemikiran itu saya memilih untuk tidak menikah dulu. Sampai saya tunggu yang dari Tuhan. Itu tahun 2007. Saya menikah dengan seorang perempuan yang satu visi dengan saya, yang mendukung pelayanan saya, yang mengerti keadaan iman saya, keadaan visi saya. Kalau seandainya saya salah pilih jodoh, maka mungkin menyampaikan firman Tuhan ini sama saudara pun tidak akan pernah terjadi. Itu pilihan kedua saya. Yang pertama tadi saya pilih untuk bertobat. Yang kedua saya pilih untuk menikah perempuan yang Tuhan suruh saya nikahi. Yang ketiga, 2009 saya putuskan, saya pilih untuk full time melayani Tuhan. Jadi hamba Tuhan, tinggalkan semua hobi, meninggalkan semua teman di kampung halaman Sumatera Utara, Kota Medan. Berangkat satu kota yang saya tidak pernah kenal dan tidak ada yang kenal di sana sama sekali. Bersama dengan istri, saya menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Selama saya jadi hamba Tuhan banyak tawaran untuk bekerja. Bahkan pikiran saya pun berkata, terlebih-lebih di zaman corona yang sudah beberapa bulan kita alami. Pernah terpetik di hati saya membuka usaha. Nah, terus terang saudara, saya ada keahlian-keahlian tertentu sebelum saya jadi hamba Tuhan. Saya bisa servis elektronik, saya bisa servis handphone, saya bisa nukang. Tapi saya pilih, begitu sekali saya menjadi hamba Tuhan full time. Puji Tuhan sampai hari ini utang tidak ada. Yang saya rindukan, yang saya butuhkan belum pernah ditunda Tuhan. Karena dengan memilih yang benar, maka apa yang menjadi bagian kita itu pasti datang sendiri. Saya punya prinsip bahwa saya nggak perlu kejar apa yang bisa datang sendiri. Ada banyak orang mengejar apa yang bisa datang sendiri, menghabiskan waktu untuk itu. Tiga pilihan ini membuat saya bisa berbicara kepada saudara hari ini. Semua anugerah Tuhan. Yang pertama, saya pilih untuk bertobat meninggalkan manusia lama. Kedua, saya pilih untuk menikahi perempuan yang tepat, yang mendukung saya pelayanan hari ini. Ketiga, saya pilih saya bisa menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Puji Tuhan, Tuhan sudah membawa saya beberapa provinsi. Seandainya saya salah pilih, saya bisa bayangkan saja, bisa aja saya di penjara, bisa saja sudah mati, bisa saja sudah berkali-kali menikah, bisa saja menjadi gelandangan. Dan yang perlu saudara ingat, pilihan ini tidak akan pernah dipaksakan siapapun buat kita. Orang terdekat kita pun, bahkan Tuhan. Kita yang perlu belajar, kalau ini kupilih, apa yang kudapat. Yang menciptakan kita di dunia adalah Tuhan. Dia mau kita menyenangkan Dia. Lagu lama pernah mungkin saudara nyanyikan, dan itu lagu sudah lama banget. Lagunya begini, saudara. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu,
Hanya itu kerinduanku. Ketika kita memilih dari pagi sampai tidur malam menyenangkan Tuhan, maka hidup kita akan dipulihkan, diberkati Tuhan. Dikatakan di sini, kamu akan panjang umur, kamu akan hidup dengan panjang umur di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Keturunanmu akan diberkati, tidak akan binasa, akan lanjut umurmu. Ada banyak orang memilih untuk melakukan apa yang membuat hati Tuhan sedih. Hidupnya harus mengenaskan dengan kecelakaan, mengenaskan dengan landing di penjara, mengenaskan dengan perceraian. Kenapa? Selama hidupnya dia pernah berpikir dan bertindak memilih apa yang menyenangkan Tuhan. Hidup semau-maunya. Sudah punya istri, masih buka pintu selingkuh untuk perempuan lain. Sudah punya suami, masih buka pintu selingkuh untuk laki-laki lain. Sehingga hal itu terkuak, lalu ribut, harta dipisah, anak dipisah, menghadapi pengadilan agama, menghadapi keluarga. Sulit, susah. Penyebabnya cuma satu. Pilihan-pilihan yang dia kerjakan dalam hidupnya hanya untuk keinginan daging, kenikmatan sesaat. Sehingga seluruh hidupnya, masa depannya hancur, susah, dan berantakan. Siapa yang bisa dipersalahkan? Saudara tidak perlu cari siapa yang salah. Oh, pendetaku salah. Oh, bosku salah. Istriku salah. Orang tuaku salah. Itu pilihan. Saya punya cerita, saudaraku, di bagian akhir khotbah saya ini. 2 orang kakak beradik punya orang tua pemabuk. Waktu mereka masih kecil, ibu mereka meninggal. Bapaknya masih pemabuk. Karena tidak mampu membiayai mereka 2, bapaknya meninggalkan mereka berdua pada waktu masih kecil. Singkat cerita, keluarga memasukkan kedua kakak beradik ini ke panti asuhan. Di panti asuhan mereka dibesarkan sampai mereka bisa mandiri. Setelah mereka keluar dari situ, yang anak paling besar berkata, "Ya, bagaimanalah nasibku, aku seorang pemabuk. Gak mungkin aku bisa berubah." Lalu dia juga mulai mabuk, mulai minum. Yang adiknya berkata, "Kalau bapak saya pemabuk, saya harus bisa jadi orang sukses, orang berhasil." Dia cari pekerjaan, dia tidak malu buka usaha kecil. 25 tahun kemudian, yang anak paling besar itu menjadi gelandangan. Yang adiknya menjadi pengusaha. Apa yang menyebabkan mereka bisa berbeda? Lahir di orang tua yang sama, dalam keadaan yang sama. Pilihan. Pilihanlah yang menyebabkan mereka berbeda. Orang tua salah, oke. Dunia menilai salah, oke. Tapi apa yang mereka lakukan, pilihan yang mereka buat, itulah yang membuat mereka berbeda. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, apa keadaan saudara hari ini? Apa tindakan saudara? Apa yang mau saudara pilih hari ini? Bagaimana keadaan saudara hari ini? Menyesal tidak ada guna. Tapi Anda mau jadi apa di kemudian hari? Hari-hari yang akan datang, bulan-bulan yang akan datang, tahun-tahun yang akan datang, tergantung pilihan saudara hari ini. Mari para karyawan PT HPU yang bisa mendengarkan saya hari ini, pilihlah apa yang menyenangkan Tuhan. Pilihlah kehidupan, jangan kematian. Pilih apa yang menyenangkan Tuhan, jangan menyedihkan hati Tuhan. Kalau kita salah memilih, nanti endingnya ke neraka. Maka sebelum pun ke neraka, kesusahan dan penderitaan akan mengiringi hidup kita. Tapi kalau kita memilih yang benar, hidup yang benar, surga menunggu.
kenikmatan mengalami hidup ini, menjalani hidup ini bersama keluarga, bersama dengan anak-anak kita akan kita nikmati. Di dunia kita berhasil, terutama di sorga kita diberikan Tuhan tempat yang mulia. Tuhan memberkati. Demikian firman Tuhan yang bisa sampaikan buat saudara. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada saat ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan bagaimana kami harus memilih apa yang benar, apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami salah memilih Tuhan, maka kami akan menuai konsekuensi dari pilihan kami. Untuk itu Bapa, ajari kami memilih apa yang benar, memilih apa yang berkenan kepadamu. Tuhan Yesus, mampukan kami, sanggupkan kami, kuatkan kami Tuhan. Berkati seluruh karyawan PT HPU ini yang mendengarkan firman Tuhan, siapa saja yang mendengarkan. Kiranya firman ini bukan hanya didengar, tapi menjadi kehidupan buat kami. Biar apa yang kau sampaikan dari Ulangan 30 ayat 11 sampai 20 dijadikan buat kami. Kami pilih kehidupan. Berkati mereka yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang serikat dibebaskan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus bersyukur kepadamu. Haleluya Tuhan Yesus. Sebelum kami akhiri Tuhan firman Tuhan ini, kami berdoa untuk bangsa kami. Kiranya berkati bangsa kami Indonesia. Kiranya damai ilahi melimpah atas Indonesia. Berkati Tuhan seluruh elemen masyarakat Indonesia, pimpinan tertinggi sampai terendah. Tuhan memberkati. Tidak ada yang merusuh bangsa ini. Biar negara Republik Indonesia tetap bersatu di dalam Engkau. Secara khusus kami berdoa untuk orang-orang Kristen di seluruh Indonesia menjadi pendamai, peneduh di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk persekutuan doa oleh Labora, PT HPU, Site Tambang Damai. Tuhan memberkati semua, seluruh manajemen, karyawan, keluarga, bahkan semua kru-kru. Tuhan memberkati semua dimanapun berada. Biar Tuhan memberkati hasil produksi, semuanya diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di persekutuan Orait Labora, PT HPU, Site Tambang Damai Bontang ini. Tuhan memberkati semua, biar semuanya bersuka cita menyampaikan apa yang dirindukan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Sebentar nanti anak-anakmu bisa pulang, atau mungkin kembali ke dalam pekerjaan mereka masing-masing. Kiranya Kau menolong, Kau memampukan untuk kami, untuk mereka masing-masing. Kami bisa memilih apa yang menyenangkan Tuhan, supaya kami layak untuk dipercayakan Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, syukur Bapa. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Tuhan berkati, shalom. Sampai ketemu di lain waktu kalau ada kesempatan. Haleluya. Amin.